Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Tentunya salam sehat, sukses, sejahtera, dan berkelimpahan buat kita semuanya. Sebelumnya, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum kita mulai untuk sesi pada malam hari ini, mungkin saya sapa dulu buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, bahkan mungkin yang ada dari mancanegara yang menyimak live pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak sudah mau menyempatkan waktunya, sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di live pada malam hari ini. Nah, kita sapa-sapa dulu teman-teman kita, ya, sahabat kita yang luar biasa, tentunya para pembelajar yang selalu setia. Ya, saya ucapkan selamat datang buat Bu Rohayatun ya. Terus ada Bu Kuswanti dari Singapura, luar biasa ini, luar negeri hadir ya. Apalagi di Indonesia pasti banyak yang hadir ini ya. Terus ada Bu Ida, wah ini selalu live juga ya, dari Tegal. Ada Bu Sri Suprapti dari Malang, wah, keren. Ini juga selalu hadir. Ada Bu Rahma Mojokerto ya. Terus ada Bu Rohilatus Zahro. Ada Bu Nur Halimah Banyuwangi. Oke. Ada Bu Rifki dari Semarang, ada Bu Eti dari Jakarta, ada Bu Portini dari Madiun. Ada Bu Dewi dari Malang. Oke, Malang hadir banyak ya. Oke, nah sebelum saya mulai, teman-teman tolong direview dulu. Tolong direview apakah suara saya terdengar dengan jelas dari tempat teman-teman. Oke, apakah suara saya terdengar jelas dari tempat teman-teman? Jika jelas, tolong komen jelas. Ya, jika tidak jelas, komen tidak jelas. Oke ya, sampai saya sapa-sapa dulu ya. Ada Bu Yeni hadir, ada Bu Wiwin, ya, ada Bu Lina, ada Bu Emak Soleha. Nama asli siapa tidak tahu ya, Emak Soleha ini. Oke, Jakarta hadir. Jatisrono Wonogiri, ya insya Allah jumpa lagi nanti ya di Wonogiri ya, insya Allah akan ada seminar ya, insya Allah jika jadi ya, nanti teman-teman bisa ketemu langsung bersama kami di Wonogiri. Ya, ada Bu Fahrul ya hadir, ada Bu Musfiah dari Buton Utara, Sulawesi Tenggara, luar biasa. Semoga sinyal lancar ya, Bu Musfiah ya. Terus ada Bu Dewi. Oke, jangan lupa teman-teman colek dulu ya rekannya, sahabatnya, siapa tahu pada malam hari ini belum dapat info ini untuk ikut live ya. Kita tunggu 2 menit lagi. Jadi biar tepat pukul 20.15 kita akan mulai untuk materi pada malam hari ini. Dan jangan lupa teman-teman siapkan ya, headset air putih. Biar apa? Nanti ketika pada sesi terapi di akhir acara teman-teman bisa mengikuti dengan baik. Oke, Cikarang hadir, jelas luar biasa suaranya. Oke, Bu Buruswati ya namanya. Mas Soleha ternyata Buruswati dari Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah. Kapan Pak kasih kabar Pak? Dekat kalau dari Ponorogo. Oh, insya Allah Bu nanti ya. Jika sudah ada nanti kami berikan infonya. Oke, ada Bu Umi Solihah ya, nyolek temennya, terima kasih. Ada Bu Umi Gaisa, oh ini sedang
dapat anugerah luar biasa, dapat momongan masih tetap belajar ya. Oke, Bu Umi. Terus ada Bu Reni dari Madiun. Wah, ini hadir, kemarin juga hadir. Ada Bu Susi, lama tidak dijumpakan ya. Biasanya sering live. Oke, alhamdulillah Jogja pada malam hari ini gerimis ya. Gerimis dan semoga hujan pada malam hari ini membawa berkah buat kita semuanya, bagi teman-teman yang mungkin di seputaran teman-teman hujan ya. Boleh yang ngasih tahu mungkin Jakarta hujan. Wah, ini ada Pak Abu Gaisa. Nah, ini suaminya Bu Umi ternyata ikut live juga, luar biasa. Ada Bu Wiwin, ada Bu Yaharia dari Tawangmangu. Oke, saya sering ke sana loh. Sana loh Bu ya, ke Tawangmangu itu sering. Walaupun hanya ngeteh, hanya ngopi terus pulang itu udah sering gitu. Oke, nah teman-teman sudah menunjukkan pukul 20:15 ya. Kita akan mulai untuk sesi materi pada malam hari ini tentang ya, tentunya teman-teman sudah lihat tadi di pengumuman ya, emosional yang bisa menyebabkan kanker. Nah, kenapa saya bahas malam hari ini? Karena kemarin kita sudah bahas tentang tumor payudara, kanker payudara. Nah, ketika teman-teman itu nanti treatment kepada pelanggannya, kepada pasiennya, terutama penyakit-penyakit yang berat, itu teman-teman belajar pada malam hari itu sangat-sangat membantu sekali. Makanya silakan colek sahabatnya, mitranya, rekannya, biar bisa belajar bersama. Oke, nah tolong direview lagi mungkin dari teman-teman yang sudah hadir, karena ini ada suara rintik-rintik hujan. Apakah suara saya masih terdengar dengan jelas di tempat teman-teman? Silakan komen. Oke, suara tetap jelas ya. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah selalu aktif ya. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin teman-teman itu senyum dulu ya. Senyum dulu 5 detik saja ya, 5 detik saja. Teman-teman, karena saya nggak bisa melihat teman-teman yang hadir pada malam hari ini, jadi teman-teman nanti kalau sudah senyum 5 detik, teman-teman boleh ya komen sudah. Ya, bagi teman-teman yang sudah melakukan senyum 5 detik, ya belikan giginya gini ya. Ya. Oke, 1, 2, 3, mulai dari sekarang. Oke. Saya sudah melakukan. Nah, sekarang teman-teman apakah sudah melakukan nih? Komen dulu dong. Jadi biar teman-teman ikut aktif ya, walaupun saya nggak bisa melihat teman-teman, walaupun teman-teman mungkin yang cowok pakai kolor ya. Oke, cheese boleh, sambil ucapin cheese juga boleh. Mungkin teman-teman yang emak-emak mungkin hanya dasteran ya, Anda tetap aman, tidak seperti di Zoom, tidak seperti di Telegram ya. Itu nanti akan kelihatan. Kalau Anda pakai daster kelihatan. Tapi malam hari ini Anda aman. Mau pakai daster ya silakan, mau pakai jas silakan, mau pakai baju batik silakan. Intinya senyaman mungkin teman-teman untuk hadir. Oke, alhamdulillah teman-teman sudah melakukan senyum 5 detik ya. Nah, insya Allah paling tidak teman-teman kalau sudah senyum, mungkin jika teman-teman hari ini itu ada emosi, ada marah, ada sedih, ada cemas, sedikit melunturkan rasa-rasa itu. Oke, Bu Wina, betul Pak, dasteran. Nah, ini. Oke.
Oke, Bu Rofik ya, sudah senyum, Mas. Senyumnya lebar ya. Ada Bu Vidya, sudah senyum juga. Dari tadi kok muter-muter, Pak? Waduh, muter apanya, Bu? Oke, Bu Aisyah hadir sambil ngomong. Tidak masalah, sambil ngomong boleh, sambil jualan boleh. Ya, yang penting teman-teman bisa mengikuti ya. Nah, di sesi akhir nanti insya Allah akan ada terapi untuk pelepasan emosi ya, atau luka batin. Oke, sebentar ya. Pak, boleh nggak ngajak suaminya senyum? Boleh, pandangan-pandangan sama suami sambil senyum melihatin giginya, oh, semakin romantis nanti ya. Mungkin malam Sabtu ya, bukan malam Jumat, tapi malam Sabtu. Nah, kita akan bahas untuk materi pada malam hari ini ya. 6 masalah emosional yang sebabkan kanker. Nah, dari sebuah penelitian di Universitas of Tennessee ya, itu menyebutkan bahwa memendam amarah itu bisa jadi pemicu awal munculnya kanker. Nah, sementara di California, Department of Healthy Service ya, itu memperlihatkan adanya peningkatan jumlah kasus kematian yang disebabkan kanker karena mereka itu suka memendam amarah. Nah, ini sebuah penelitian ya di luar negeri. Kalau di Indonesia saya belum belum dapat ya. Tapi dari beberapa teman yang dia ahli di pengobatan holistik, itu mereka sering menemukan para konsumen-konsumennya yang dia kena kanker itu rata-rata karena efek dari nanti yang akan kita bahas. Ya, nanti saya akan jelaskan biar teman-teman paham. Apalagi emak-emak nih, kalau sudah marah oh luar biasa. Bukan hanya hatinya yang diem, pikirannya yang menggebu-gebu, yang amarahnya tinggi. Ya, boleh enggak apa-apa, yang penting piring gelas tidak melayang gitu ya, apalagi pas sedang marah sama suaminya gitu. Nah, usahakan kalau bapak-bapak itu lihat istrinya marah, gampang itu obatnya, Pak. Ya, obatnya apa? Dipeluk, Pak. Dipeluk sama dicium. Nah, itu nanti marahnya akan mereda. Nah, kalau Bapak bisa praktek ya. Tapi emak-emak langsung jangan praktek, nanti langsung praktek marah biar dipeluk, biar dicium karena lama nggak dipeluk sama dicium itu nggak boleh. Itu harus betul-betul memang ada suatu masalah baru nanti marah. Jadi tidak ngeprank suaminya itu. Oke. Terus penelitian yang selanjutnya ya. Jadi sebuah penelitian dari King Salem Hospital ya. Jadi ini rumah sakit di London itu menyebutkan adanya hubungan yang signifikan antara diagnosis kanker payudara dan pola kebiasaan yang dimiliki saat dewasa. Ya, itu dia sering melampiaskan emosi yang tidak semestinya. Oke, pertanyaan saya buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini, teman-teman itu lebih sering di zona bahagia atau lebih sering di zona emosi? Oke, komen dulu. Terutama yang emak-emak ya. Anda sering bahagia atau sering mudah emosi? Silakan komen dulu. Oke, boleh ya sambil nyelekin timnya, sambil nyelekin mitranya ya. Oke, sekarang sering bahagia Pak. Oke, Budian sering emosi. Nah, sering mudah emosi Pak. Nah, ini cocok ya kalau teman-teman sering emosi hadir pada malam hari ini itu cocok sekali karena nanti insya Allah kita akan lepas ya biar teman-teman selalu
kondisi bahagia. Bu Veronica kadang emosi, kadang bahagia. Kalau dulu sering emosi, oke, mudah emosi kalau lagi capek, apalagi lagi kanker ya, kantong kering itu emosinya lebih mudah lagi gitu ya. Bu Ida emosi ya, sering emosi kalau sekolah daring. Nah ini sekolah daring bikin darah tinggi emak-emak ini. Oke, 50% bahagia, 50% emosi. Oke, dulu mudah sekali emosi Pak. Sekarang alhamdulillah sudah berkurang. Oke. Jadi hampir keseluruhan antara emosi dan bahagia itu banyak yang emosinya ini. Nah, makanya teman-teman bersyukurlah malam hari ini bisa hadir. Insya Allah nanti kita akan belajar bareng, kita akan lepaskan bersama-sama ya emosi-emosi, mungkin ada luka batin. Nanti insya Allah teman-teman bisa terapi bersama-sama ya. Sebagai bonus teman-teman, bonusnya tidak produk, tapi bonusnya itu terapi. Ya. Nah, kita bahas 6 emosional yang menyebabkan timbulnya kanker. Nah, yang pertama itu perasaan luka yang mendalam. Nah, teman-teman, ketika Anda memendam rasa atau luka, luka batin, cirinya bagaimana? Cirinya bagaimana kalau Anda punya luka batin? Nah, silakan teman-teman analisa dirinya, apakah Anda mempunyai ciri-ciri ini. Jika punya, berarti Anda itu memendam luka batin. Ya. Nah, kenapa saya bilang memendam luka batin? Karena seseorang yang dia itu ada luka batinnya, itu biasanya ada tanda-tanda ini. Nah, tandanya apa? Yang pertama, yang pertama, mungkin teman-teman boleh dicatat, boleh enggak ya? Jadi silakan disesuaikan. Nah, tanda kalau teman-teman itu ada luka batin atau luka mendalam. Nah, yang pertama adalah teman-teman itu lebih sensitif. Ya, jika teman-teman lebih sensitif, maka itu pertanda bahwa di bawah sadar teman-teman itu ada luka batin. Jadi kadang seperti ini contohnya, teman-teman itu mudah menangis, ya, walaupun tidak ada masalah apa-apa. Jadi tahu-tahu Anda menangis, nah itu berarti salah satu pertanda ada yang namanya luka batin. Nah, ayo sekarang saya tanya lagi nih, siapa yang pernah atau sedang mengalami ya, atau tidak mengalami boleh komen. Anda tahu-tahu tidak ada masalah, tidak apa-apa, tahu-tahu Anda menangis dengan sendirinya. Apalagi emak-emak nih. Oke, boleh silakan komen. Kalau Anda pernah mengalami ya, pernah mengalami yang namanya mudah sensitif. Jadi begitu Anda itu mudah menangis dengan hal-hal sepele, berarti Anda itu sedang ada luka batin. Ya, oke. Aku sering Pak, ya. Tapi kalau udah nangis rasanya plong, nah betul. Nanti kita akan terapi ya. Kalau mungkin teman-teman sering ya lebih sensitif, mudah menangis dengan hal-hal sepele, berarti teman-teman itu ada luka. Nanti kita akan gali lukanya apa. Ini teman-teman bisa belajar bareng di sini. Terus yang kedua, ya yang kedua. Oke. Yang kedua, itu sering muncul perasaan tak enak atau negatif. Jadi kalau Anda sering muncul perasaan tak enak atau perasaan negatif, bisa jadi Anda itu ada luka batin. Ya, nanti makanya teman-teman silakan gali ada nggak ya saya di antara contoh ini ya. Terus yang ketiga, ya, yang ketiga.
melakukan hal negatif yang orang lain lakukan padamu, ya. Jadi misal kalau teman-teman itu inginnya selalu dipuaskan, ya, atau hati Anda itu terasa kosong, terasa hampa, dan ingin diperhatikan orang lain, atau keinginan Anda itu selalu diperhatikan orang lain dan Anda ingin terpenuhi, berarti ini pertanda Anda juga ada luka batin, ya. Slide-nya belum keluar Pak, yang kedua. Memang ini slide-nya beda nanti Bu. Jadi ini saya membahas dulu tentang luka batin ya. Itu cirinya. Jadi saya ulang ya, ciri yang pertama itu adalah Anda mudah sensitif. Yang kedua, Anda sering muncul perasaan tak enak. Ya, terus yang ketiga, Anda itu melakukan hal negatif yang orang lain lakukan pada Anda. Jadi Anda itu pengen diperhatikan dan pengen dipuaskan. Nah, terus yang keempat, ini yang terpenting, Anda analisa lagi. Sulit memaafkan dan mempercayai orang. Nah, siapa di sini yang hadir itu sulit memaafkan? Semoga teman-teman semua mudah memaafkan ya. Tapi kalau teman-teman itu sulit untuk memaafkan, berarti teman-teman juga ada luka batin. Oke. Nah, yang kelima, yang terakhir, ya, teman-teman itu tidak peduli dengan apapun yang ada di sekitar teman-teman. Ya, jadi teman-teman tidak peduli dengan apapun yang ada di sekitar teman-teman. Nah, ini kalau sudah luka batinnya parah, ya sudah lama dipendam, nah itu sudah nggak peduli lagi dengan orang sekitar. Jadi misal Anda itu dikasih tahu sama ibunya, sama orang tuanya, itu dia sudah nggak mau mendengarkan lagi. Nah, makanya silakan teman-teman analisa apakah teman-teman itu ada luka batin apa tidak. Semoga tidak ada semua ya, karena yang hadir di sini itu luar biasa semua ya. Semoga tidak ada. Alhamdulillah Pak, sekarang sudah bisa memaafkan. Luka saya terlalu dalam Pak. Yang penting bukan luka sama mantan ya. Kalau kalau luka sama mantan terlalu dalam, wah itu harus segera dilupakan ya, harus segera dilepaskan. Bu Noviana, saya mudah memaafkan Pak. Oke, kalau sudah memaafkan berarti tidak ada masalah. Jadi coba tadi Anda analisa. Kelima tadi itu apakah ada di diri Anda? Iya Pak, nomor 4. Ya Allah, bismillah semoga bisa. Nah, jika ada, nanti insya Allah kita akan melepas bersama-sama. Nah, sekarang yang kedua, emosional apa yang ada di dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan timbulnya kayak tumor, kanker itu adalah kebencian yang tersimpan lama. Nah, ini biasanya rata-rata yang model-model ya, model-modelannya seseorang yang dia itu benci dan disimpan lama itu adalah emak-emak. Ya. Nah, bahkan tidak dipungkiri bapak-bapak pun bisa ya, bisa juga dia ada kebencian yang tersimpan lama. Nah, rata-rata ketika seseorang itu memendam kebenciannya itu lama, otomatis nanti sakit itu akan lebih mudah datang. Nah, makanya dari itu bagi Anda, ya mungkin emak-emak, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, masih ada rasa benci kepada seseorang dan belum dilepaskan, mulai malam hari ini nanti harus Anda lepaskan. Biar apa? Ya bebas dari terutama kayak tumor, kayak kanker.
ya insya Allah. Jadi sebenarnya kalau penyebab tumor banyak ya, penyebab kanker banyak, dan itu mungkin tidak diketahui. Tapi dari beberapa ilmu yang saya pelajari dari buku, dari mentor, ya hubungannya dengan emosional itu sangat-sangat menentukan hubungannya dengan fisiknya atau tubuhnya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu fisiknya baik, hatinya baik, ya semuanya akan baik. Tapi kalau fisiknya tidak baik, hatinya tidak baik, itu mudah sekali terserang kayak ya tumor, kanker, penyakit itu mudah untuk hadir. Ya. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, ya, rahasia yang tersimpan sangat dalam. Nah, ini juga bisa menyebabkan timbulnya kanker. Nah, kenapa bisa? Karena apa? Rahasia itu mungkin ya, mungkin Anda punya masalah dulu waktu muda, tapi Anda tidak ceritakan dengan suami Anda, tidak diceritakan dengan orang tua Anda, dan Anda hanya menyimpan itu karena mungkin ya, mungkin itu hal yang dulu pernah Anda lakukan dan itu membuat Anda sedih dan itu hanya pengen Anda sendiri yang tahu. Kalau ini tidak dilepaskan, itu juga akan tidak baik ke kesehatan teman-teman ya. Alhamdulillah Pak, bukan benci Pak, hanya kecewa saja. Oke ya. Oh, Mas Gunawan hadir dari Tegal ya, terima kasih ya. Jadi kalau teman-teman punya rahasia yang itu membuat teman-teman itu ada beban, nanti harus teman-teman juga lepaskan ya. Nah, yang selanjutnya yang keempat, nah mungkin nanti kita nggak usah lama-lama ya, mungkin 1 jam lah, 1 jam maksimal 1,5 jam kita udah selesai ya. Nah, yang keempat itu kesedihan yang menggerogoti diri. Maksudnya apa? Jika teman-teman itu terlalu sedih, ya, melihat orang katakanlah sedih sekali, terus teman-teman itu selalu, ya, misal contoh nih, kalau mungkin ada keluarga yang meninggal dunia misalnya, ya. Nah, saking dia itu sedihnya, merasa sangat kehilangan sekali. Nah, ketika itu berlarut-larut dilakukan, menangis terus, sedih terus, nggak ada rasa bahagia sekali. Nah, maka hormon yang ada di dalam tubuh, hormon kortison, ya hormon cemas, itu akan selalu muncul. Nah, ketika itu selalu muncul, virus itu akan mudah datang. Nah, makanya ketika teman-teman itu sedang mendapatkan sedih, ya sudah, teman-teman syukuri bahwa ini memang takdirnya, bukan nasib. Kalau takdir tidak bisa dirubah, bisanya kita hanya mensyukuri. Tapi kalau nasib itu nanti akan bisa dirubah. Makanya nasib kita itu seperti apa? Ya pasti itu ada hubungannya dengan pikiran dan perasaan kita. Kalau perasaan kita bahagia, hormon endorfin itu selalu muncul, maka kebahagiaan-kebahagiaan juga akan selalu hadir kepada kita. Tapi ketika kita sering di zona sedih, maka kesedihan-kesedihan, hal-hal yang tentunya menjauhkan dari keberuntungan, hal-hal yang menjauhkan dari keajaiban itu juga akan menjauh dari kita. Oke, saya mau tanya nih, siapa yang malam hari ini hadir itu ada rasa sedih? Silakan komen, ya, biar terbongkar tuh, biar terbongkar teman-teman itu sedang apa? Apakah sedang sedih, sedang kecewa, sedang cemas, sedang marah? Nah, malam hari ini nanti kita akan lepas. Pak, kalau sudah mewek itu plong, Pak. Nah, betul. Ya, sebenarnya menangis juga terapi gitu loh. Terapi. Tapi kalau berlarut-larut, ya itu bukan terapi. Tapi itu menyiksa batin Anda sendiri. Makanya harus dilepaskan. Oke. Nah, teman-teman boleh minum dulu ya.
Bu Inayah, bahagia Pak habis closing. Oke, yes. Bu Uma, bahagia. Saya bahagia Pak. Oke, lebih banyak tenang. Sedang pengen nangis terus ini Pak. Wah ini. Nanti harus ikut terapi ya. Sedang sedih dan kecewa. Oke. Bismillah keluar dari zona kesedihan. Jadi ada sedikit kecewa, ada sedikit jengkel. Ya sebenarnya wajar ya. Perasaan itu pasti kadang akan muncul, kadang enggak. Tapi berusahalah teman-teman itu ya sedih boleh, tapi harus segera kembali ke zona yang netral. Selalu sedih kalau ingat almarhum. Oke. Nah, saya lanjut ya. Nanti kita akan bahas. Terus yang berikutnya, ketika teman-teman ya yang kelima itu ada perasaan tidak berguna. Nah, kalau di dalam diri Anda itu sering mengatakan saya nggak berguna, saya jelek misalnya, saya ini tidak pantas, buat apa hidup saya? Nah, kalau teman-teman sudah mengatakan ini, ya, atau bahkan teman-teman mengalami ini, berarti teman-teman itu juga sedang dalam kondisi yang dibilang mudah untuk terserang kayak kanker. Ya. Nah, nanti makanya ketika teman-teman itu di offline ataupun di online, ketika ketemu dengan konsumen-konsumen yang dia itu keluhannya berat, tanyakan dulu itu ada dendam nggak, ada marah nggak, ada kecewa nggak, tanya sedetail mungkin. Nah, biasanya awal-awal kalau di pengalaman saya itu dia nggak mau jujur tuh awal-awal, tapi setelah sering-sering ngobrol, sering bercanda, akhirnya tahu-tahu dia bercerita sendiri gitu loh, ya. Nah, bahkan kemarin saya menangani ya konsumen kanker payudara. Dia sudah stadium 4. Ini sudah sekitar kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan ya, satu menjelang 2 bulan ya. Perjalanan 2 bulan ini beliau juga konsumsi herbal ya. Itu beliau konsumsi kurkumet, herbagin. Itu beliau awalnya payudaranya itu sudah mengeluarkan cairan secara terus-menerus ya. Tapi ketika saya tanya, ibu ada dendam, ada kecewa enggak? Beliau awalnya enggak mau, tapi beliau menangis ketika beliau telepon saya itu. Pak, saya mau bercerita, Pak. Tapi saya enggak enak sama Bapak. Nah, saya bilang, kalau memang ibu itu ada beban atau apa, ibu harus lepaskan. Karena salah satu proses penyembuhan, ya, penyembuhan kanker itu adalah dengan melepas emosi, melepas perasaan-perasaan yang ada di dalam hati, yang ada di bawah sadar. Ketika itu dilepas, maka ibu kondisinya akan lebih baik. Dan alhamdulillah terbukti, akhirnya beliau terapi, saya kasih audionya, dan sekarang itu sudah jauh lebih baik daripada dulu. Jadi kalau dulu dia dijenguk, ada orang bilang, wah kalau kayak gini penyakitnya nggak bisa sembuh. Beliau langsung down, langsung drop, lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sekarang setelah beliau sering konsul, ya alhamdulillah lebih baik walaupun belum sembuh total ya. Karena kesembuhan kayak kanker itu ya hanya Allah yang menentukan. Ya. Kalau kayak dokter, kayak terapis, ya itu hanya membantu untuk memperbaiki, memberikan nutrisi. Tapi kalau kesembuhan yang memberikan hanya Allah, bukan kita, gitu ya. Nah, yang terakhir, yang keenam, ini menarik ya. Sering marah dan suka dendam. Wah, ini semoga setelah belajar malam ini bisa lepas, Mbak. Oke. Jadi ketika seseorang itu marah, ya, terus marah itu diluapkan dan akhirnya memendam sebuah dendam. Nah, ketika dendam itu lama ditumbuk sedikit, lama-lama akan menjadi bukit ya ibaratnya. Makanya hati pun juga seperti itu, perasaan pun juga seperti itu. Kalau Anda marah sama seseorang, ya sudah, ungkapkan. Kalau Anda nggak berani nemuin, ya Anda mengatakan
curhat sama Allah, sama Tuhan. Biar apa? Anda bisa melepas marah dan dendam ini. Nah, makanya seorang ya, yang dia terkena kayak tumor, kayak kanker, pasti ketika ditanya hubungannya dengan marah, dendam, kecewa, sedih, pasti ada di dalam dirinya. Dan seringnya lebih banyak itu saya tanya, dia itu marah, dendam sama suami. Nah, saya tidak tahu nih, apakah mungkin teman-teman yang hadir pada malam hari ini sedang marah sama suaminya, sedang marah sama pasangannya, kecuali yang jomblo ya, mungkin tidak pakai marah ya. Itu yang jomblo sedang berpacaran, nah itu biasanya akan sering mudah marah ya. Apalagi kalau sudah cemburuannya tinggi, oh luar biasa. Mama itu jangan ditanya gitu ya. Nah, curhat terbaik adalah sama Allah, betul sekali. Ya, Bu Mafwatin ya. Oke. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman ya, ada 6 ya, penyebab kanker itu bisa hadir selain faktor yang lain. Ya, seperti yang saya bilang kemarin ya. Tapi insya Allah ketika teman-teman itu selalu di zona bahagia, zona tenang, zona damai, zona nyaman, nyaman dalam artian itu hatinya, perasaannya. Insya Allah tumor kanker itu akan menjauhi. Karena banyak yang terjadi, terutama bagi wanita kalau dia sudah sering membuat hatinya marah, dendam, itu seringnya lebih ke di daerah rahim yang diserang. Makanya tidak heran banyak yang kista, banyak yang miom. Itu karena apa? Ya, karena ya sering marah dan menyimpan dendam yang sangat lama. Nah, coba aja nanti kalau teman-teman punya konsumen, punya mitra ya, mungkin yang ada yang kena tumor kayak kista, tanya secara detail dulu seperti apa, pernah marah sama siapa, nanti dia lama-lama akan mengeluarkan kata-kata itu walaupun tidak secara langsung, tapi biasanya nanti dia akan bercerita gitu. Oke, ada Bu Reni, ada Bu Izah ya hadir, terima kasih sudah hadir. Oke teman-teman, saya mau tanya lagi nih ya, siapa yang ketika di lampu merah, tahu-tahu Anda sedang tergesa-gesa dan di saat Anda itu lampu merahnya awalnya itu masih kuning, Anda mau ngebut, tahu-tahu mau deket garis ya, langsung merah dan Anda spontan membuat kata-kata, kok nggak hijau dulu? Kenapa nggak tunggu aku dulu? Ya, atau spontan ada timbul rasa marah. Coba komen dulu siapa yang pernah mengalami ya. Oke, komen lagi. Siapa yang pernah mengalami? Kalau saya nggak sempat dendam, Pak. Kalau bisa ya jangan ketemu lagi sama orangnya. Oke. Sering marah dan menyimpan dendam akan menimbulkan penyakit. Betul sekali. Ya, keren ringkasannya. Marah dendam bisa menyebabkan kista tumor. Ya, oke. Dulu aku pernah, Pak. Ya, aku pernah. Oke, Bupati Wi, maaf nyusul. Enggak apa-apa, Bu. Santai saja. Masih lama. Oke, saya pernah. Nah, saya yakin semua yang hadir pada malam hari ini itu pernah mengalami. Ya, pas tergesa-gesa, ternyata lampunya ya Anda mengatakan tunggu dulu, kuning dulu. Tahu-tahu sudah merah. Tahu-tahu spontan aku tuh tergesa-gesa, kenapa harus merah gitu. Nah, ini yang ketawanya keras-keras. Wah, ini kayaknya sering ya, sering marah sama lampu merah itu. Kadang saya juga dulu saya pernah mengalami ya ketika saya belum belajar ya belajar ilmu pengembangan diri itu, saya pernah di lampu merah itu, lampu merahnya saya katain tuh, ya kenapa kamu harus merah? Harusnya itu nunggu dulu aku lewat baru merah gitu. Lampu merah dikasih tahu, ya dia tetap nggak bakal ngerespon loh, kan begitu. Makanya setelah saya belajar ini, saya ketawa sendiri, kenapa lampu merah saya kasih tahu?
Kenapa lampu merah saya marahin itu? Yang salah itu sebenarnya kita sendiri, bukan lampu merahnya gitu. Oke, enggak pernah Pak. Kalau enggak pernah mungkin enggak pernah naik ini ya, naik sepeda motor ya. Oke, Bu Koswati ketawa keras ini ya. Nah, kita lanjutkan untuk ke materinya ya. Nah, sekarang ya, cara untuk menghilangkan emosi ya. Jadi 6 tadi ya, 6 tadi permasalahan tadi itu bisa ditangkal dengan cara apa? Yang pertama olahraga. Nah, makanya kalau teman-teman jarang olahraga, itu biasanya teman-teman akan mudah marah. Teman-teman akan lebih mudah emosi. Teman-teman akan mudah sering cemas. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena hormon kortisolnya itu lebih sering muncul. Tapi ketika teman-teman olahraga, itu teman-teman akan dalam kondisi hormon endorfinnya itu muncul. Hormon bahagianya itu akan muncul. Makanya pagi hari saya bilang, teman-teman jangan scroll sosmed ya. Jangan scroll sosmed, jangan scroll HP. Tapi teman-teman bangun aktivitas ya. Setelah melakukan mungkin yang muslim sholat, habis sholat teman-teman tenangkan diri bisa zikir. Nah, setelah zikir selesai teman-teman berusaha untuk olahraga, walaupun hanya jalan kaki 5 menit, 10 menit, otomatis teman-teman itu akan lebih fit, lebih bugar, dan lebih fresh. Nah, mungkin yang wajahnya malam hari ini agak buram-buram, bisa jadi Anda kurang olahraga ya. Oke. Ya, karena apa? Ya, hormon kortisolnya itu lebih sering muncul kalau jarang olahraga. Olahraganya model rebahan, Pak. Waduh, ini olahraga apa ya rebahan itu ya? Olahraga badminton, wah ini Pak Daproni luar biasa atlet ya, atlet karate, atlet badminton, jos. Ya. Saya nggak pernah karena nggak pernah lewat lampu merah Pak, naik motor jarak dekat. Oke aman ya, berarti nggak pernah marahin lampu merah itu. Jalan kaki mondar mandir di dapur. Kalau ibu menikmati bahagia ya nggak apa-apa, itu olahraga. Tapi kalau tidak menikmati, tidak bahagia, ya mungkin ngambil garam sedang kurang apa ya, nggak enak misalnya. Katakanlah pas sedang marah sama suami, lalu Anda berjalan-jalan itu sambil marah-marah-marah, ya itu bukan olahraga, tapi itu menyiksa batin ya, itu. Ya Pak, kalau aku bukan cuman kurang olahraga, tapi kurang duit, keren ini, Bu Rizky ya, bukan kurang olahraga, tapi kurang duit. Oke, nah terus yang kedua, makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat apa ya? Buah, sayur. Nah, kalau teman-teman terlalu banyak makan gorengan, ya, itu juga akan mudah menimbulkan sering marah. Nah, percaya nggak percaya, kalau semakin sering makan banyak gorengan terus menumpuk, 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 nanti larinya ya otomatis kolesterol akan naik, peredaran darah tidak lancar, kalau Anda mudah emosi itu akan menghambat dan nanti akan menimbulkan sumbatan-sumbatan. Kalau sumbatan itu di jantung ya permasalahannya di jantung, kalau di otak nanti akan jadi stroke. Kalau di ginjal nanti gagal ginjal. Makanya perlu sekali teman-teman itu juga menjaga pola makan yang sehat. Walaupun mungkin teman-teman sudah konsumsi herbal apapun, ya teman-teman juga harus tetap jaga pola makan. Jadi jangan teman-teman itu mentang-mentang sudah konsumsi herbal nggak peduli, wis makan semuanya bleb 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 yang enak-enak semua ya. Dan itu memang tidak menyehatkan, ya teman-teman harus cegah. Ya. Oke, mumpung masih diberikan kesehatan, kita juga harus menjaga pola makannya. Terus yang ketiga, cara untuk menghilangkan sebuah emosi itu adalah menerima, memaafkan, dan mencintai diri Anda sendiri. Ya, jadi kalau mungkin ya, mungkin Anda itu katakanlah wajahnya kurang cantik, wajahnya kurang ganteng, ya diterima, dimaafkan. Ya, terus kalau mungkin Anda dikatain orang, kamu itu nggak cantik loh.
ya jangan sakit hati. Ya bersyukur saja, oh keren ya misalnya, oh keren, mbaknya mungkin lebih cantik dari aku. Tapi aku tetap bersyukur, walaupun aku seperti ini, aku tetap mencintai diriku apa adanya. Dan memaafkan orang yang tadi membuat Anda itu sakit hati. Nah, memang ini tidak semudah di tulisan ya. Jadi prakteknya itu mungkin agak lumayan berat. Tapi ketika teman-teman sering praktek ini, ah ya sudahlah aku menerima diri saya. Kalau dia ngomongin apa ya sudahlah aku maafkan dia. Aku mencintai diri saya. Aku memaafkan dia. Otomatis Anda akan lebih tenang, Anda akan lebih damai dan tidak emosinya tidak muncul. Terus yang selanjutnya yang keempat itu me time. Me time-nya apa? Ya, Pak, me time-nya shopping. Boleh nggak? Ya kalau memang Anda dengan shopping bahagia enggak apa-apa. Tapi jika memang itu Anda mungkin marah sama seorang dan tidak bisa Anda lepaskan, biasanya kalau hanya shopping pas di saat shopping oke, tapi pas di saat pulang itu muncul lagi. Nah, me time-nya apa? Ya bagi yang muslim silakan Anda lakukan terutama sholat di sepertiga malam, ya tahajud. Di situ adalah me time yang terbaik, ya. Kalau menurut saya loh ya. Tapi kalau menurut teman-teman yang lain ya silakan. Tapi menurut saya me time yang terbaik itu adalah ketika sholat malam, ya kita curhatnya sama Allah. Nah, misalnya sedang marah tuh, ya Allah, aku sedang marah sama si A. Tapi aku sudah ikhlas ya Allah, aku sudah pasrah, aku sudah memaafkannya. Tolong bantu aku ya Allah untuk melepaskan ini, biar aku tenang, biar aku damai, biar aku bahagia. Nanti pagi hari Anda akan lega, Anda akan plong gitu ya. Oke, Pak Topik tambah glowing, ini efek lampu Bu. Ya, efek lampu ya. Kalau ketemu aslinya tidak seglowing di sini itu ya Bu ya. Oke, sudah belajar maafkan Pak, sudah pernah yang sudah pernah menyakiti. Bener Pak, bisa mewek ya. Jalan-jalan tapi dapat cuan, ya enggak masalah. Ya, yang penting kalau pulang ke rumah Anda tidak muncul lagi itu emosinya gitu. Nah, terus yang terakhir yang kelima, tidur yang cukup. Nah, jadi teman-teman biar tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah sedih, tidurlah yang cukup. Maksudnya bagaimana? Ya tidur yang sesuai. Bisa 7, ya bisa 7 jam. Pak, saya itu kerja di luar negeri, Pak. Tidurnya hanya 4 jam. Kalau memang kondisi itu memungkinkan ya, memungkinkan atau tidak memungkinkan Anda untuk tidurnya tepat waktu, ya sudah mau nggak mau Anda mengikuti. Karena apa? Ya Anda sedang melakukan sebuah mencari nafkah. Ya. Jadi berusahalah kalau ada waktu longgar ya diusahakan pas di saat tidur 4 jam ya dimanfaatkan betul-betul untuk tidur. Ya, jangan untuk yang lain gitu ya. Nah, terus sebenarnya ada lagi salah satunya apa? Ya, teman-teman kalau sedang emosi, sedang marah itu usahakan tidak kondisi dalam keadaan lapar ya. Karena kalau mungkin teman-teman sedang lapar itu juga bisa mudah marah. Nah, makanya kalau sudah lapar, tolong teman-teman segera makan. Ya, jadi biar apa? Ya tidak mudah emosi, tidak mudah marah itu ya. Saya sudah pernah curhat Pak, sampai nangis-nangis. Oke, kok malah didekatkan ya? Wah ini perlu diterapi ini ya. Oke sudah maafkan Pak, tapi sering teringat kejadian. Oke. Nah kalau mungkin teman-teman itu kurang tidur, kurang istirahat, ya teman-teman bisa konsumsi Herbatus ya. Biar apa? Tidurnya lelap, tidurnya nyaman. Karena di situ ada pegagan. Nah, dengan konsumsi Herbatus maka Anda tidurnya akan lelap, bangun pagi seger bugar. Ya, tidak mudah emosi itu ya. Apalagi setelah konsumsi Herbatus nganu gitu ya, otomatis bangun pagi seger banget itu. Sudah nggak perlu marah lagi. Gitu. Nah, mesti pada ketawa ini kalau bahas ini ya. Anu itu pada ketawa ini.
Ya Pak, karena lupa makan maka jadi mudah marah-marah. Makanya kalau Anda sedang sensitif, sedang mudah marah, ya bisa jadi Anda sedang lapar gitu ya. Oke. Nah, jadi mungkin itu ya teman-teman ya untuk sedikit sharing pada malam hari ini kurang lebih sudah 45 menit ya saya bagi sharingnya buat teman-teman. Mungkin ada yang mau tanya sebelum kita lakukan sesi terapi, mungkin pertanyaannya 3 orang saja. Ya, 3 orang saja. Insya Allah kalau ada yang tanya nanti saya bantu untuk menjawab. Ya, 3 orang saja. Colek Idamela. Kalau lapar ngamuk-ngamuk. Wah, ini perlu terapi makan ini. Siangnya saya jarang tidur. Siang jarang tidur nggak apa-apa, yang penting malam tidur itu. Jadi nganu apa ini BK ya? Hidup madang. Denis ya, hidup madang. Oke, semoga nggak ada pertanyaan ya. Jadi intinya materi pada malam hari ini itu teman-teman sudah tahu, teman-teman sudah paham. Kalau mudah emosi, mudah sedih, mudah marah, apalagi memendam dendam, memendam kecewa yang sangat lama, itu bisa menimbulkan tumor kanker ya. Makanya teman-teman harus melepas. Kalau sedang emosi hari ini ya mau tidur itu harus dilepas. Pak, ibu saya katanya susah tidur. Solusinya bagaimana? Nah, nanti tanya dulu. Ibu mikirin apa? Terus ibu ada marah sama seseorang nggak? Ada dendam nggak sama seseorang? Nanti kalau sudah jawab nggak ada, ya biasanya memang faktor salah satunya ketika orang yang sudah lanjut usia itu memang tidurnya berkurang. Kasih Herbatus Bu 3 kali 1, nanti tidurnya lelap itu, mudah tidur. Kalau emang belum bisa lagi setelah konsumsi Herbatus, nanti dengerin audio terapi saya. Biasanya langsung tidur gitu ya. Emosinya langsung hilang. Iya, kalau lapar udah emosi ya. Buktinya ini Bu Ida kalau lapar emosi makan langsung hilang itu emosinya gitu ya. Penting madang Pak, Ramadang semaput. Nganu Pak, kalau rutin minum Herbatus ya enggak apa-apa Bu. Yang penting kan bahagia. Justru terapi yang bagus ketika teman-teman itu emosi, stres, nganu sama suami itu nanti lepas itu stresnya. Pak, cara mengatasi anak yang mudah emosi itu bagaimana? Nah, pertanyaan saya, kalau anak itu mudah emosi, ibu itu mudah emosi enggak? Kalau ibu mudah emosi, anaknya biasanya juga ikut emosi, ya. Tapi kalau memang anak laki-laki ya sebenarnya wajar sih. Yang penting intinya kalau ingin merubah biar dia itu lebih tenang, bisa ya, bisa dibisikkan di telinganya. Kalau laki-laki itu kanan ya, kalau yang cewek itu kiri. Nah, itu dibisikin ya, adik itu nurut, adik itu tenang, ya, adik itu pintar. Nah, itu dibisikin sebelum tidur. Sebelum tidur, terus nanti setelah tidur kurang lebih sekitar 30 menit atau 45 menit baru nanti dibisikin terapi itu lagi. Ya, itu nanti bisa Bu untuk melakukan terapi. Jadi untuk anaknya yang mudah emosi bisa dilakukan itu. Pak, saya itu lagi tahap memaafkan untuk percaya diri lagi. Bismillah. Nanti ke terapi Bu ya. Saya lagi menyusui Pak, boleh nggak minum air batus? Boleh banget Bu. Justru nanti badan fit, ASI bagus, lancar, anak berat badannya akan naik menjadi normal. Konsumsinya kalau menyusui 2 kali 1 Bu. Ya, 2 kali 1 konsumsinya. Cara melepaskannya gimana? Nanti Bu, kita akan bantu melepaskan. Ya. Oke, jangan lupa teman-teman siapkan headset, siapkan air minum. Ya, nanti bisa minum bareng-bareng. Pak nanya, ibu saya tensinya 221 Pak, kok nggak kenapa-kenapa ya? Nah, kalau tensi 221 tapi bawahnya itu masih di bawah ya, masih di bawah 80, ya biasanya nggak akan terasa sekali. Tapi itu sangat beresiko ya, sangat beresiko ketika tensi tinggi tidak segera diatasi. Ya, Bu Rifki ya. Itu konsumsi penurun darah tinggi enggak, Bu? Coba nanti dijawab dulu.
Saya selalu ingat materi Pak Topik lagi berusaha memaafkan. Oke, mau tidur siang tapi sayangnya udah malam. Oke, dengan suara saya tidur. Wah, ini jangan-jangan tidur semua ini. Oke, tak cek lagi nih. Siapa yang malam hari ini hadir, teman-teman masih nyimak? Silahkan komen dulu. Jangan-jangan tidur nih teman-teman ya. Karena ini mau terapi nih. Sebelum tidur minum herbatus, herbagin, kurkumet, Pak. Tidurnya nyenyak, nggak dengar suara azan. Oke. Jadi nanti kalau misalnya sebelum tidur pengen pas adzan itu bangun, ya dibisikin ya. Misal ini yang tanya kan Bu Darwi ya, Bu Darwinah nih. Nah, sebut aja nanti, "Hai Darwinah kecil, bangunin aku jam 4 ya." Ya, katakan itu, Bu. Nanti jam 4 dibangunin nanti, Bu. Kenyang juga membantu mempercepat pelepasan emosi. Betul, Bu. Ya. Tapi ya jangan makan terus, nanti mentang-mentang lapar suruh makan, bukan jam makan Anda makan ya berat badan Anda jadi melar nanti protes gitu ya. Oke. Oke, masih 159 yang nyimak. Oke, ternyata nggak tidur ya, masih pada nyimak. Kirain tidur. Oke. Nah, bagi teman-teman yang sudah siap ya, yang sudah siap, boleh ya, boleh teman-teman pakai headset ya. Karena ini mau terapi kurang lebih nanti sekitar nggak usah lama-lama ya, 5 menit saja. Nanti kalau teman-teman pengen lebih lama ya suatu saat kalau teman-teman offline bareng saya, ya insya Allah ada bonus terapi ini untuk melepas emosi, ya untuk melepas luka batin, ya. Nah, mungkin itu bisa kurang lebih 15 sampai 30 menit ya. Tapi malam hari ini kita akan coba ya pendek tetapi teman-teman sudah bisa merasakan gitu. Oke, bagi teman-teman yang sudah minum air putih ya, kalau teman-teman mampu satu gelas kecil ya, ukuran 100 mili. Kalau tidak mampu ya setengah gelas ya. Terus yang kedua, teman-teman pakai headset. Bagi teman-teman yang sudah minum, sudah siap terapi, boleh komen katakan siap. Oke, Bu Neneng, Pak, saya mau bertanya, saya sering mudah emosi tanpa sebab sedih. Nah, ini ada luka batin, Bu. Jadi, Bu, nanti silakan ikut terapi ini, Bu ya. Saya sudah sebotol, Pak. Botol apa? Botol air minum kecil ya, aman, tidak masalah. Oke, oke, siap ya, siap. Oke. Oke, sambil nunggu teman-teman terapi ya.
Oke, saya mungkin silakan ya teman-teman yang mau minum boleh minum ya. Oke, nah mungkin teman-teman sudah siap ya, tidak menghilang Bu. Jadi memang, oh suaranya menghilang ya? Oke, cek 1, 2, 3. Suara saya menghilang kah teman-teman? Oke, Bu Diana, saya sudah mau gabung. Oke, jelas ya. Akhirnya suaranya hilang tuh ya. Oke. Nah, teman-teman jika sudah siap, tolong kasih tahu dulu, mungkin di samping kanan kiri Anda, ya, di samping kanan kiri Anda, mungkin ada suami, ya, mungkin ada istri, ada anak, tolong dikasih tahu dulu ya. Saya mau melakukan sesi terapi, tolong jangan diganggu dulu. Bila perlu, ya, bila perlu Anda keluar dulu, ya, Anda masuk di kamar, Anda kunci kalau perlu ya, kalau perlu. Ya, biar apa? Terapinya maksimal gitu. Oke, suaranya jelas ya, suara jelas. Nah, oke, kalau mau ikut sama suami boleh ya, silakan. Oke, tolong teman-teman direview lagi, direview kembali, apakah suara musik saya terdengar dengan jelas dari tempat teman-teman. Tolong komen dulu, suara musik saya terdengar dengan jelas dari tempat teman-teman. Nah, jika sudah jelas, silakan teman-teman ambil posisi yang nyaman. Teman-teman bisa bersandar, kaki lurus, ya, jangan ditekuk, kaki lurus jika teman-teman dalam kondisi duduk di bawah. Jika teman-teman dalam kondisi duduk di kursi, teman-teman silakan bisa duduk senyaman mungkin di kursi dengan bahu bersandar.
Sekarang teman-teman bisa berhenti dulu untuk komennya. Kita akan mulai sesi terapi. Dalam hitungan 1-5, teman-teman tolong hentikan dulu komennya dan teman-teman siap melakukan sesi terapi. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang katakan dalam hati, rasakan, tarik nafas panjang, lepaskan. Teman-teman perlu ketahui dulu bahwa terapi ini itu aman dan tidak akan menimbulkan efek samping. Terapi ini berguna sekali untuk kemajuan dan kebaikan hidup Anda. Sekarang, mohon kita berdoa untuk mendapatkan bimbingan dari Sang Maha Kuasa, agar sesi terapi ini nanti berjalan dengan lancar, sukses, dan Anda mendapatkan manfaatnya. Sekarang, tutup mata Anda. Tutup mata Anda. Jika sudah, tarik nafas panjang melalui hidung, tahan, lepaskan. Di saat Anda menarik nafas, Anda bayangkan rasa lelah, rasa kecewa, rasa capek, Anda tarik ke dalam diri Anda sekuat Anda melalui hirupan nafas Anda. Dan ketika Anda melepas nanti, Anda melepaskannya secara lepas. Tarik nafas panjang melalui hidung, tahan, dan lepaskan. Tarik nafas yang panjang lagi. Tahan, lepaskan. Kini Anda semakin rileks, semakin nyaman, semakin tenang. Sekarang Anda rasakan nafas masuk, nafas keluar. Rasakan betul, rasakan nikmatnya, nafas masuk, nafas keluar. Jika sudah, Anda bayangkan Anda sedang mengambil sebuah kertas kosong berwarna putih. Jika Anda sudah mampu untuk membayangkannya dengan jelas, Anda sudah mengambil kertas itu, entah itu di meja, atau mungkin Anda di dekat Anda sekarang.
Bayangkan sambil Anda tutup mata, bayangkan dengan jelas Anda mengambil kertas dan satu ballpoint. Jika Anda sudah mampu mengambilnya, Anda sudah memegangnya. Anda bayangkan dengan jelas. Sekarang, silakan Anda tulis. Anda tulis apa yang ada di dalam pikiran Anda, apa yang ada di dalam bawah sadar Anda. Tulislah. Mungkin Anda pernah kecewa, Anda marah, Anda ada dendam, atau Anda ada rasa sedih kepada seseorang. Siapapun itu, sebanyak apapun itu, tulis sekarang. Bayangkan Anda menulis di atas kertas itu. Mungkin Anda pernah dikecewain, dan sampai sekarang itu membekas di dalam hati Anda. Silakan Anda tulis. Tulis semuanya di dalam kertas itu. Tulis biar Anda lega, biar Anda melepas. Maka tulislah sekarang. Saya kasih waktu Anda 2 menit dari sekarang. Silakan Anda tulis. Anda tetap dalam kondisi rileks, damai, tenang. Tulis, bayangkan Anda menulisnya. Bagus sekali jika Anda sudah menulisnya. Sekarang, Anda bayangkan Anda menaruh pulpen itu. Anda sudah menulisnya, dan Anda bayangkan sekarang tulisan itu ada di hadapan Anda. Dan coba baca kembali tulisan itu, dan munculkan rasa emosi itu. Mungkin rasa dendam, rasa marah. Luapkan ke kertas itu. Anda baca berulang-ulang. Jika Anda sudah membacanya, sekarang remaslah kertas itu. Remas sekuat mungkin kertas itu. Karena dengan meremas kertas itu, Anda lebih bahagia, Anda lebih tenang, Anda lebih damai. Anda remas sekuat tangan Anda. Bayangkan dengan jelas emosi-emosi, kesedihan-kesedihan, kekecewaan itu semakin tebal di kertas itu. Anda remas sekuat Anda.
Kemaslah sekuat Anda. Fokuskan, alirkan semuanya pikiran Anda menuju ke tangan Anda, menuju ke kepala tangan Anda. Jika sudah, angkat tangan Anda dan taruh di belakang Anda. Sekuat mungkin, seakan-akan Anda mau melemparnya. Dan ketika Anda melempar kertas itu nanti, Anda akan merasakan, Anda membayangkan emosi, marah, dendam, pergi, Anda lempar sejauh mungkin. Dalam hitungan ketiga nanti, silakan Anda lempar sekuatnya. Anda boleh berteriak sekuat Anda. Anda boleh berteriak sekuat Anda, biar semua emosi, dendam, marah, kecewa lepas bersama tulisan itu. Lepas dengan kekuatan lemparan tangan itu. Bersiaplah. Rasakan kembali emosi itu muncul di belakang. Salurkan ke tangan Anda. 1. Bersiaplah. 2. 3. Lempar sekuat Anda. Kertas itu hilang. Kertas itu lenyap. Seperti dendam, marah, emosi lenyap dari diri Anda, dari tubuh Anda, dari pikiran Anda, dari perasaan Anda. Sekarang Anda boleh duduk kembali. Anda tarik nafas. Lepaskan. Sekarang ikuti sugesti dari saya. Katakan dalam hati Anda, aku mencintai diriku apa adanya demi kemajuan dan kebaikan hidupku. Aku mencintai diriku apa adanya demi kemajuan dan kebaikan hidupku. Aku mencintai diriku apa adanya demi kemajuan dan kebaikan hidupku. Semakin hari, aku semakin bahagia. Aku semakin mudah mengontrol perasaanku. Aku selalu gembira. Aku selalu bahagia. Wahai diriku, kini engkau sudah tenang, engkau sudah nyaman, engkau sudah lega. Karena rasa marah, emosi, kecewa, rasa kesal lepas dari dirimu. Wahai diriku, engkau luar biasa. Engkau mudah berkembang. Engkau mudah menerima ilmu.
Engkau selalu tenang, selalu damai. Engkau selalu tenang, selalu damai, selalu bahagia. Sekarang, Anda bayangkan, kini Anda tersenyum senang, tersenyum riang, Anda gembira. Anda boleh mengangkat kedua tanganmu ke atas. Anda bayangkan, Anda coba bayangkan, pandangi langit biru ke atas. Anda lihat cerahnya, Anda lihat terangnya. Lalu Anda hirup nafas Anda. Lalu Anda lepaskan. Nyaman sekali, bahagia sekali. Anda ucapkan, terima kasih Tuhan atas gembira ini, atas bahagia ini. Terima kasih Tuhan atas gembira ini, atas bahagia ini. Aku sudah ikhlas, aku sudah ridho, aku sudah melepaskan semuanya. Kini aku pasrahkan kepadamu. Sekarang taruh tanganmu kembali di atas pangkuanmu, lalu tarik nafas lagi. Lepaskan. Kini Anda sudah tenang, damai, bahagia, nyaman. Sekarang saya akan menghitung dari angka 1 sampai 5, dan di angka 5 nanti Anda akan bangun, membuka mata Anda kembali seperti semula. Dan ketika Anda bangun nanti, Anda akan lebih bahagia, lebih damai, lebih tenang, lebih rileks, lebih gembira. 1, 2, 3, 4. Anda mulai sadar, Anda mulai mendengar suara sekitar Anda. Anda mulai mendengar suara musik. Anda mulai sadar dan menggerakkan jari jemari tangan dan kaki Anda. Dan 5, buka mata Anda, tarik nafas panjang, lepaskan. Anda sudah membuka mata Anda bangun dalam keadaan sehat, bugar, bahagia, bergembira, dan lega. Silakan bagi teman-teman yang sudah sadar, teman-teman yang sudah bangun, membuka matanya, silakan komen di kolom komentar apa yang teman-teman rasakan setelah mengikuti sesi terapi ini. Silakan komen.
Silakan bagi teman-teman yang sudah sadar, sudah bangun, tolong diketik apa yang teman-teman rasakan setelah mengikuti sesi terapi ini. Mungkin ada teman-teman yang keluar air mata, mungkin ada yang teman-teman tidak keluar air mata. Tidak jadi masalah, pada intinya teman-teman sudah melepas. Dan teman-teman bisa melakukan ini sendiri di rumah tanpa panduan saya. Jika teman-teman mungkin masih ada rasa emosi, rasa kecewa, rasa marah, silakan teman-teman bisa praktek kembali. Oke, alhamdulillah Pak lega walaupun tadi sempat meneteskan air mata. Ya, alhamdulillah semakin rileks, damai, semakin lega, semakin plong. Ya. Nah, mungkin itu ya, teman-teman inginnya merem saja Pak, tapi alhamdulillah buka mata, hadapi takdir ini dan sempat mengeluarkan air mata. Saya menjerit histeris Pak waktu melempar sambil nangis jadi-jadinya. Oke, jika Anda mampu untuk menangis, Anda mampu untuk berteriak, itu salah satu proses pelepasan emosi luka dalam yang ada di dalam diri Anda. Ya. Jadi teman-teman bersyukurlah teman-teman bisa hadir pada malam hari ini dan tentunya tentunya ketika teman-teman sering melakukan ini insya Allah luka batin itu akan hilang dan teman-teman akan lebih bugar, lebih semangat dan tentunya kesehatan teman-teman itu lebih maksimal ya. Nah, sekarang bagi teman-teman ya yang mungkin sudah melakukan sesi terapi ini dan merasa lega, merasa plong, teman-teman boleh senyum dong. Silakan teman-teman senyum ya, walaupun saya nggak bisa melihat, tapi teman-teman senyum, boleh katakan cheese ya, boleh katakan cheese sambil senyum. Nah, jika sudah teman-teman boleh tepuk tangan ya, boleh tepuk tangan ya, boleh tepuk tangan. Oke, kalau mungkin teman-teman di sini nggak bisa secara langsung, teman-teman boleh tepuk tangan sendiri karena teman-teman sudah lega, sudah plong ya. Dan boleh teman-teman juga tepuk tangan di kolom komentar juga boleh, dipersilakan. Oke, sudah bilang cheese. Ya, ketawa keras boleh juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih tepuk tangannya, terima kasih Bu aplausnya, terima kasih banyak teman-teman sudah melihatkan senyumnya. Ya, saya yakin dan saya bisa melihat senyum teman-teman semuanya, kebahagiaan teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Ya. Nah, mungkin ini ya teman-teman yang bisa saya sampaikan dan tentunya masih ya masih banyak kekurangan yang saya sampaikan dan jika mungkin kata-kata saya baik di saat sebelum terapi dan sesudah terapi mungkin teman-teman ada rasa kecewa, ada marah atau sedih sama saya, mohon dimaafkan ya. Dan tentunya semua kebaikan, semua ilmu yang bermanfaat itu datangnya hanya dari Allah. Saya hanya sebagai perantara dan sekali lagi teman-teman selalu jaga emosinya, selalu jaga kebahagiaannya. Biar apa? Teman-teman semakin sehat, semakin berkelimpahan. Nah, jangan lupa sebelum tidur konsumsi herbalnya. Bisa teman-teman yang konsumsi kurkumin silakan dikonsumsi untuk menjaga kesehatannya, ya, menjaga imunnya. Sangat bagus dipasukan dengan herbatus, ya, bisa 2 kali 1
Insya Allah teman-teman, di masa pandemi ini, di masa corona merebak ini, ketika teman-teman selalu konsumsi, teman-teman kondisi bahagia, tenang, damai, virus akan menjauh dari kita. Jika teman-teman kena demam, kena flu, kena sakit tenggorokan, bisa konsumsi ini. Dan bila perlu bisa ditambahkan dengan herbagin, ya bagi yang emak-emak, karena di situ ada kandungan bawang putihnya yang akan membantu menaikkan imunitas tubuh juga, melawan virus juga. Dan jika Anda laki-laki ya atau cowok, bisa ditambah dengan herbastamin biar staminanya selalu oke, selalu strong ya. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, dan sampai ketemu lagi di live berikutnya. Insya Allah jika tidak ada kendala, mungkin nanti malam Sabtu depan kita akan berjumpa lagi. Dan tolong teman-teman boleh komen di sini ya. Ya, boleh teman-teman komen di sini kira-kira apa yang diinginkan teman-teman untuk terapi. Silakan teman-teman boleh request. Insya Allah nanti minggu depan kita akan berikan terapi itu. Ya. Dan bagi teman-teman yang sudah mengikuti di webinar 1 dan 2, ini kita akan buka di webinar 3. Ya, di webinar 3 kita akan mulai, insya Allah minggu depan kita sudah mulai sesi untuk materinya. Jadi silakan teman-teman ya, sekali lagi yang menginginkan untuk ikut di webinar 3 ya, teman-teman boleh besok akan saya share nomor yang teman-teman bisa hubungi, nanti teman-teman akan dimasukkan atau teman-teman akan dikasih link. Bagi teman-teman yang sudah ikut di Manusia Hoki terapi webinar ya, di Manusia Hoki dan webinar 1 2, tolong teman-teman jangan ikut lagi ya, kasih kesempatan yang lain. Ya, ini saya sudah buka, insya Allah minggu depan kita akan mulai kembali setelah selesai kemarin ya webinar 2, nanti teman-teman bisa mengikuti di webinar 3 ya, webinar Herbal Tama 3. Di situ membahas tentang produk ya, membahas tentang trik pemasarannya dan juga ada sedikit terapi ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman, dan semoga ya teman-teman selalu sehat, sukses, sejahtera dan berkelimpahan. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sukses, sehat, sejahtera, dan berkelimpahan.